Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa tatap muka dalam mata kuliah Politik Hukum Agraria. Sekarang sudah chapter ke-11. Dalam chapter ke-11 ini kita akan bahas masalah pembebasan tanah. Fenomena sosial yang sering terjadi ketika ngomong hukum agraria dan proyek-proyek besar ketika negara punya pembangunan, ini seringkali terjadi konflik antar baik itu vertikal maupun horizontal, sehingga adik mahasiswa bisa mempelajari secara teoritis ini apa yang dimaksud dengan pembebasan tanah. Ya, dalam pembebasan tanah bisa dijelaskan bahwa pembebasan tanah yaitu pencabutan hak atas tanah dan benda yang ada di atasnya oleh pemerintah untuk dijadikan sarana kepentingan umum. Pelaksanaan pencabutan hak tersebut disertai dengan pemberian ganti rugi kepada orang atau pihak yang mempunyai hak atas tanah dan benda tersebut sebelumnya dengan cara diatur berdasarkan undang-undang. Di sini ada digarisbawahi kepentingan umum. Kepentingan umum ini berarti ada proses pembangunan tol, ada proses pembangunan jalan, ada pelebaran jalan. Yang mana di situ tidak semuanya tanah-tanah ini dikuasai oleh negara. Sehingga yang tanah dikuasai oleh masyarakat, di situ negara memberikan istilahnya ganti rugi kepada orang atau pihak yang mempunyai hak. Kalau istilah hari ini di era Pak Jokowi ini bukan ganti rugi, tetapi ganti untung. Kalau di situ lahannya pertanian ya kita ganti sesuai dengan harga di pertanian. Kalau yang dilewati itu ada bangunan rumah ya kita ganti sesuai dengan bangunan rumah. Kalau yang dilewati di situ ada perkebunan atau sawah padi yang sudah ada tanamannya kita ganti dengan sesuai dengan harga yang dihitung di situ ya. Kemudian apa sih itu pembebasan tanah? Pembebasan tanah adalah pencabutan atas hak milik tanah oleh pemerintah secara paksa yang dimiliki pihak lain untuk keperluan penyelenggaraan kepentingan umum dan pemberian ganti rugi yang layak kepada yang mempunyai tanah. Artinya di sini yang bisa dibebaskan hanya untuk kepentingan umum. Umpamanya di situ ada pejabat atau menteri atau anaknya presiden bahkan sekalian untuk melakukan pembebasan. Kalau bukan untuk kepentingan umum tidak bisa. Yang bisa itu untuk kepentingan umum seperti yang saya sampaikan awal itu ya kebutuhan pelebaran jalan untuk pembangunan tol yang istilah sekarang ini mulai dari Jakarta sampai Banyuwangi ini. Dan beberapa yurisdiksi masyarakat bahwa pemerintah selaku pengambil lahan untuk membuat penawaran untuk membeli properti subjek sebelum beralih ke pengguna domain terkemuka. Pengambilan dapat dari properti subjek secara keseluruhan atau sebagian baik secara kuantitatif atau kualitatif. Nah, sehingga untuk pembebasan tanah ini memang sudah dijamin sama undang-undang di situ. Jadi sah. Daerah manapun memang sudah dikuasai sama negara, tetapi ada hal-hal yang perlu dilakukan oleh negara tidak asal dengan cara paksa atau dengan cara-cara yang tidak terhormat. Istilahnya tidak memberikan ganti rugi yang layak untuk petani maupun untuk masyarakat. Syarat-syaratnya apa saja? Syarat-syarat dari pembebasan tanah adalah
Pembebasan tanah merupakan upaya terakhir untuk menguasai tanah yang diperlukan dan tidak ada cara lain untuk mendapatkan tanah tersebut. Berarti pembebasan ini upaya terakhir. Yang upaya pertama itu ada musyawarah dulu, ada musyawarah mufakat dengan masyarakat, difasilitasi oleh pemerintah daerah, baik itu di Pemkab atau di kecamatan, bahkan di desa. Yang kedua, tanah diperlukan untuk kepentingan umum pemerintah. Berarti selain dari kepentingan umum tidak bisa. Umpama ada oknum-oknum tertentu yang melakukan pengambilan secara paksa tanah tersebut, tetapi tidak untuk kepentingan umum, itu juga tidak bisa. Yang ketiga, ada ganti rugi yang layak bagi pemilik lahan. Berarti aturan-aturan ganti rugi itu ada appraisalnya, tidak serta-merta petani langsung diganti rugi dengan jumlah atau nominal yang tidak layak di situ. Nah, makanya istilah untuk era Pak Jokowi untuk hari ini tidak ganti rugi tapi ganti untung. Nah, seperti yang banyak viral itu di media-media, ada yang tanahnya tidak produktif sehingga mereka diganti dapat ganti rugi atau ganti untung, atau istilah orang-orang desa dapat rilen, jadi dapat rezeki nomplok banyak, akhirnya dapat uang miliaran, beli kendaraan dan sebagainya. Dan pembebasan tanah ini syaratnya dilaksanakan berdasarkan keputusan presiden, berdasarkan kepres. Kalau istilah dulu itu ada mandat yang dikeluarkan oleh gubernur, kemudian ditindaklanjuti follow up oleh bupati, kemudian dilaksanakan, yang melaksanakan adalah P2T, Panitia Pembebasan Tanah. Tetapi instruksi itu berdasarkan keputusan presiden yang didasarkan pada Undang-Undang UPA ya. Dan yang terakhir, ganti rugi yang tidak memuaskan harus banding ke pengadilan negeri sampai dirasa pemilik lahan mendapatkan ganti rugi yang sebanding. Negara juga memfasilitasi bila mana setelah ada musyawarah mufakat, setelah ada keputusan untuk ganti rugi, ternyata dari si pemilik lahan tadi tidak sepakat atau menolak, maka ada fasilitas keputusan tersebut banding kepada pegawai negeri. Jadi contoh di tahun 2017 dulu di Jombang ketika ada pembangunan jalan tol, itu sudah diresmikan tetapi terjadi gugatan. Terjadi gugatannya antara yang memegang tol itu MHI dengan pihak masyarakat. Sampai ditunggu setahun ternyata dimenangkan oleh MHI. Sehingga proses ganti ruginya itu setelah keputusan pengadilan diserahkan kepada BRI, BRI yang menyalurkan keuangannya. Nah, tetapi ada beberapa hal yang unik di situ. Ternyata kenapa keuangan tidak diserahkan? Masyarakat ini tidak membawa sertifikat untuk ditukar ganti rugi. Rata-rata ada sebagian yang sertifikatnya itu digadaikan di bank, di perorangan, atau dipakai jaminan anaknya. Sehingga hal-hal itu yang membuat proses ganti rugi ini berjalannya lama. Karena dari sertifikat, aturannya kan sertifikat ditukar sama uang ganti rugi, dan sebagian masyarakat ini tidak bisa menunjukkan sertifikat kepemilikannya, ternyata di bank. Nah, sehingga di situ dibutuhkan kompromi bagaimana cara menyiasatinya. Negara bisa enggak menjadi fasilitator untuk sertifikat-sertifikat yang dijaminkan sebelum ada pembebasan lahan. Nah, itu. Dari insiden-insiden itu, maka muncullah sengketa pertanahan. Istilah sengketa ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pertikaian atau perselisihan. Sedangkan dalam kosakata bahasa Inggris, istilah tersebut diartikan menjadi dua istilah,
konflik dan dispute. Yang kedua-duanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak atau lebih. Jadi kalau masih konflik ini kan kelompok. Antara kelompok dengan kelompok kepentingan ini konflik. Tetapi kalau sudah terjadi gugatan ini sengketa. Sengketa antara yang punya hak dengan yang diberi kuasa untuk melakukan pembebasan tanah. Menurut Amukti Arto bahwa apabila sengketa itu berada dalam ruang lingkup tatanan hukum, maka ia akan menjadi sengketa hukum. Dan sengketa hukum ini ada yang dibawa ke pengadilan dan ada yang tidak dibawa ke pengadilan. Jadi ada dua prosedurnya. Sengketa dilakukan dengan musyawarah mufakat, terjadi kompromis di situ, tidak sampai dibawa ke pengadilan sehingga mereka masih dalam tataran konflik. Tapi kalau ini sengketa sudah dibawa karena pengadilan, otomatis ada penggugat di situ, ada banding. Mereka melakukan gugatan kepada pengadilan, tidak menerima atas putusan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang besaran nilai ganti rugi tersebut. Rata-rata mereka sepakat semua, tidak ada yang menolak. Tetapi fenomena di lapangan sering kali terjadi gugatan itu mengenai besaran nilai yang dijadikan ganti rugi. Jadi contoh, tanah tersebut harganya per meternya itu 200, dibeli 50. Contoh tersebut harganya 500, dikasih 200. Nah, disinilah banyak terjadi mafia-mafia tanah di situ. Yang dengan serta-merta karena masyarakat ini nggak tahu progres pemerintah ke depan seperti apa, dia beli dulu tanahnya secara murah dan para mafia tanah, tengkulak-tengkulak ini menjual kepada pemerintah dengan nilai harga yang sudah ditentukan, otomatis lonjakannya tinggi. Ini fenomena-fenomena di masyarakat yang sering terjadi ketika pemerintah melakukan pembebasan tanah. Itu karena ada proyek nasional, ada pelebaran jalan maupun pembangunan tol yang sekarang ini hampir rampung semua ya, dari Jakarta sampai Banyuwangi. Di dalam pandangan Lawrence ini mengartikan terdapat perbedaan. Jadi dibedakan antara konflik dengan sengketa ya. Sengketa itu pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras atau inkonsisten terhadap sesuatu yang bernilai. Misalnya dua orang tersebut sebidang tanah yang sama sedang konflik, yaitu merupakan pertentangan yang bersifat makro. Misalnya pertentangan antara golongan atau kelompok, sehingga tidak masuk ke nilai substansinya. Ini pertentangan, belum diartikan sebagai sengketa ya, konflik di situ. Dalam hal ini istilah sengketa diartikan sebagai a disagreement between person about their right or the legal obligation to one another. Sehingga ini harus ada perjanjian antara person dengan yang lainnya dalam istilah sengketa ini. Ternyata di situ tidak ada kesepakatan, terjadi konflik, pertentangan antara kelompok dengan kelompok. Nah, ini dalam pandangan Lawrence ini diartikan dia konflik karena belum masuk ke ranah pengadilan. Salah satu fenomena sengketa yang dijumpai dalam kehidupan di masyarakat yaitu sengketa pertanahan. Rata-rata kebanyakan terjadi sengketa pertanahan, baik itu secara kepemilikan, keperdataan, maupun terjadi sengketa-sengketa di masyarakat sendiri. Contohnya kayak waris, sengketa kronogini pertanahan, atau sengketa pembangunan. Nah, ini kebanyakan hal tanah. Sengketa pertanahan atau land dispute dapat dirumuskan sebagai pertikaian atau perselisihan yang menjadikan hak tanah sebagai objek persengketaan.
mendeskripsikan makna sengketa sebagaimana terlihat di atas, terlihat bahwa suatu sengketa akan terjadi manakala ada dua kepentingan yang saling berbenturan yang tidak dapat disatukan. Hanya saja tidak semua sengketa harus diselesaikan melalui pengadilan. Jadi tidak semuanya sengketa pertahanan diselesaikan di pengadilan, tetapi banyak juga yang diselesaikan secara musyawarah, ada mediasi, ada mediatornya di situ yang memediasi antara kedua belah pihak sehingga mereka sudah bersepakat dan tidak ada konflik maupun sengketa lagi dengan pertanahan. Nah, ini bukan hanya pembebasan saja, tetapi konflik-konflik internal yang ada di keluarga itu juga sering terjadi. Bagaimana dengan tahapan-tahapan pembebasan tanah? Nah, di sini dijelaskan ada 3 tahapan. Ada P2T, ada musyawarah, ada ganti rugi. Yang dilakukan pertama ini adalah P2T. P2T itu panitia pembebasan tanah. Setelah ada kepanitiaan, dibentuk dengan SK gubernur atau langsung dengan ditunjuk presiden ya. Karena dari P2T ini juga perjalanannya mulai tahun 55 sampai 2019 ini selalu ada perubahan undang-undangnya. Peraturannya juga berubah. Bisa kita lihat P2T, nah ini panitia pengadaan tanah yang selanjutnya disebut P2T adalah panitia yang dibentuk oleh gubernur, wali kota, bupati sesuai dengan kewenangannya untuk melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Berdasarkan Kepres nomor 55 tahun 93, ini juga sudah ada pembebasan tanah di situ. P2T-nya sudah ada panitianya. Ini dilibatkan semua, mulai dari kepala desa, mulai dari camat, mulai dari sekdanya, dari perwakilan bupati, dari BPN ini dilibatkan semua. Kemudian dari Kepres nomor 55 tahun 93 ini dirubah dengan munculnya peraturan presiden nomor 36 tahun 2005. Perubahannya ada pada bahwa panitia tersebut mengusulkan besaran ganti rugi, diusulkan ganti ruginya. Karena di sini banyak terjadi mungkin pada saat itu ya disinyalir banyak terjadi manipulasi. Jadi kong kali kong antara mafia tanah itu, bakul-bakul tanah itu dengan kepala desa setempat, dengan sekdes setempat. Karena mereka dilibatkan dalam panitia pengadaan tanah ini sehingga tahu betul alurnya. Oh, kalau ini punya masyarakat dibeli saja ini harganya 50, nanti ini pemerintah akan dapat ganti rugi sekitar 500 sehingga masyarakat yang punya tanah dapat 50.000, yang dibeli 100 dijual 500. Nah, ini yang sering jadi persoalan di situ. Sehingga ada muncul lagi peraturan presiden nomor 65 tahun 2006. Di sini panitia ada penetapan ganti rugi. Di situ sudah berat nanti ditetapkan ganti ruginya. Nah, di era Pak SBY munculnya 2006 ini ada Undang-Undang nomor 2 tahun 2012. Sudah ditinjau kembali dengan berkurangnya untuk melakukan penaksiran atau penentuan harga ganti rugi karena tugas ganti rugi sepenuhnya diserahkan kepada juru taksir. Kalau selama ini P2T-nya itu melakukan taksiran sendiri berapa nominalnya, berapa nilainya, ini dengan munculnya undang-undang tahun 2012 ini ada tim appraisal sendiri. Di appraisal tanah itu berapa. Kalau ada pohonnya, kalau semisal tanah ini letaknya strategis ini berapa semuanya. Kalau di appraisal dengan totalnya berapa. Tidak serta-merta langsung divonis tanah harga sekian. Sehingga di sini terjadi musyawarah antara masyarakat dengan yang difasilitasi dengan tim appraisal yang ditunjuk oleh gubernur, wali kota atau bupati. Dari perjalanan
2012 sampai ke 2014 di eranya Pak Jokowi sampai 2019 ini ada juga muncul percepatan tol kemarin. Ada juga muncul PP baru, PP nomor 19 tahun 2001 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Ini terjadi setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja. Ini yang di Pulau Api di situ ya. Jadi setelah ada P2T sudah terwujud, SK-nya jelas, maka langkah yang kedua adalah musyawarah. Musyawarah dan konsultasi publik. Musyawarah merupakan cara terbaik untuk menuju solusi bila mana ada perundingan antara kedua belah pihak. Musyawarah menurut Kepres 55 tahun 93 disebutkan dalam pasal 1 adalah proses atau kegiatan saling mendengar dengan sikap saling menerima. Jadi musyawarah ini ada konsultan ya, konsultasi publik untuk mendengar aspirasi masyarakat. Itu bagaimana? Baik itu soal harga, soal tanah, soal keberadaan, apakah tanah ini dimiliki orang atau tidak. Nah, itu fungsinya musyawarah ya. Nah, teknis musyawarah ini secara langsung antara pemegang hak atas tanah dengan panitia P2T ini ya, atau dengan perwakilan pemegang hak atas tanah. Sehingga dari P2T ini langsung ngomong-ngomongan, tidak ada sekat di situ, langsung terjun ke masyarakat. Melakukan perundingan, melakukan musyawarah mufakat supaya konflik-konflik ini bisa ditekan, tidak menjadi sengketa yang pada akhirnya muncul di bawah sampai ke ranah pengadilan. Dan dalam teknis musyawarah berdasarkan PP nomor 36 2005 ditegaskan dalam pasal 9 yang isinya apabila musyawarah dilaksanakan oleh panitia pengadaan tanah untuk menjamin kepastian hukum dalam pengadaan tanah, maka musyawarah itu sendiri dibatasi selama 90 hari kalender terhitung sejak tanggal undangan pertama disampaikan, sedangkan batas waktu musyawarah berdasarkan pasal 10 Peraturan Presiden nomor 65 tahun 2006 selama 120 hari kalender. Sehingga namanya musyawarah ini juga dikasih rentan waktu, tidak bias selamanya berapa hari, ini sudah diatur, ada 90 hari dan 90 hari ini sudah positif, sudah wajib tahu hasilnya. Kalau tidak terjadi kesepakatan di situ ada jalur hukum bisa menempuh, tetapi musyawarah rata-rata yang fenomena yang ada di Jawa ini selama 90 hari sampai 120 hari sudah clear. Karena proses musyawarah diawali dengan pendataan kepemilikan tanah. Dari mana pemiliknya, pemegangnya siapa, letaknya di mana, luasannya berapa, jenis kepemilikannya ini apa ini masih petok, atau HGU, atau HGB, atau sudah hak milik. Kalau sudah hak milik, apakah ini atas nama pribadi, atau ini atas nama orang tua kemudian dihibahkan, atau masih atas nama orang tua, tetapi ada waris di situ. Harus minta penetapan waris, ada keterangan kepala desa. Nah, sehingga proses awal yang dilakukan sebelum musyawarah ini sudah dipegang semua portofolionya. Maka jelas kepemilikannya di situ, tidak bisa dengan gugat. Kalau memang terjadi jual beli, akta pembeliannya mana? Nah, kadang sering akon-akon, kadang ada juragan itu utang piutang dipegang sertifikatnya, kemudian karena sertifikat dipegang ini dijual di sana, diakui bahwa ini sudah dibeli. Nah, itu kan salah. Utang piutang ini perdata kasusnya. Tetapi kalau sudah terjadi jual beli berarti harus ada akte jual belinya ke notaris yang ada PPAT-nya, kemudian dibawa ke BPN untuk dibalik nama sehingga secara keperdataan itu sah. Nah, setelah ada P2T, ada musyawarah,
ada penetapan ganti rugi. Penetapan harga ganti rugi terhadap pengadaan tanah yang dilakukan oleh panitia pengadaan tanah sesuai dengan Perpres nomor 65 tahun 2006. Sedangkan menurut Perpres nomor 36 2005 besarannya P2T hanya mempunyai wewenang menaksir. Ini yang 2005. Tetapi yang 2006 ini, yang 2012 itu kan diserahkan kepada appraisal. Kalau dulu terlibat semua, munculnya Undang-Undang 2012 itu, appraisal yang bekerja adalah orang BPN langsung. Tidak melibatkan yang di bawah-bawah, sehingga mereka tahu betul keberadaannya. Bagi yang ada memanipulasi harga dan sebagainya, sedikit demi sedikit terkurangi. Itu adalah perubahan-perubahan mulai dari tahun 93, berubah tahun 2005, berubah lagi tahun 2006, dan ada perubahan lagi tahun 2012. Nah, kalau update hari ini ada undang-undang baru lagi tahun 2021 setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja ini dikeluarkan. Nah, jenis kebendaan yang akan dihitung untuk diberikan ganti rugi sebagai yang dimaksud satu, tanah. Tanah ini bisa diganti rugi karena letaknya jelas, posisinya jelas, kepemilikannya jelas. Yang kedua, ruang atas tanah dan bawah tanah. Kalau dulu jarang diperhitungkan, sekarang dihitung ruang atas tanah ada tanamannya apa di situ, ada bangunannya apa. Jadi tidak serta-merta tanahnya saja yang diambil. Di situ ada apanya. Kemudian bawah tanah, di situ barangkali ada tambang, barangkali ada mineral atau ada apa ini. Ini juga dihargai sekarang. Bangunan luasannya berapa, tingkat atau tidak. Kalau ada tanah yang tidak ada bangunan dengan tanah yang ada bangunan dengan tanah yang setengah ada bangunan, ini juga disesuaikan. Ada juru taksirnya di situ. Langsung dari BPN-nya, tidak melibatkan lagi orang-orang yang ada di kepala desa. Mereka hanya diminta untuk mengumpulkan sebagai fasilitator dalam musyawarah. Setelah ada bangunan, ada tanamannya. Ada tanaman padi, kita ngitung terus padinya. Ada tanaman pepaya, ya kita ngitung ini panen apa enggak. Ada tanaman pisang atau ada tanaman tebu. Rata-rata di sini kan padi, tebu, kadang holti ya. Nah, itu kan dihitung. Dan benda yang berkaitan dengan tanah. Nah, kerugian lain yang dapat dinilai itu dipelajari pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 bisa dibuka sama teman-teman. Kemudian untuk apa namanya PP yang terbaru ini, PP nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Ini yang terbaru kemarin. Direktur Bina Pengadaan dan Perencanaan Tanah, Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan untuk sementara ini Pak Nur Hadi Putra mengatakan bahwa dalam PP nomor 19 tahun 2001 ini mengenalkan pengaturan baru bagi pengadaan tanah, bagi pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam pasal 123 Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan bahwa nilai ganti kerugian finansial final dan mengikat dan tim penilai mendampingi musyawarah. Yang kedua, selain penggantian kerugian fisik, PP nomor 19 ini juga menilai ganti rugi non fisik. Jadi ada fisik, ada juga non fisiknya. Itu diganti untung bahasanya di sini. Kerugian non fisik antara lain kehilangan pekerjaan, bisnis, kerugian emosional, dan kerugian karena sisa tanah dan fisik lainnya. Sehingga pemerintah sekarang mengutamakan kalau misal petani profesinya hilang juga ada nilainya nominalnya di situ, nanti bisa dibaca. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Untuk selebihnya
kita bisa diskusi kembali. Terima kasih.